Ya, kita lanjutkan kembali dialog bersama dengan Mas Ai dan juga Mas Michael. Nah, kita udah lihat nih 1 tahun pemerintahan Pak Prabowo. Pertumbuhan ada, tetapi sebenarnya angkanya juga masih di 5% aja gitu kan. Nah, apakah kita bisa melihat masa depan yang lebih cerah di tahun 2026 dengan apa yang sudah kita pupuk di tahun ini gitu, di era pemerintahan Pak Prabowo dengan program-program nasional yang mulai dari makan bergizi gratis, lalu segala macam program nasionalnya deh, tapi memang di akhir tahun kita ditutup dengan adanya bencana gitu kan. Apakah di tahun 2026 bekal ini sudah cukup untuk ngegas di atas 5%? Dan apakah mungkin ngegas di atas 5%? Iya, kalau kita lihat dalam tahun pertama Pak Presiden gitu ya, memang banyak sekali hal-hal yang menciptakan kestabilan baru lah kita sebut seperti itu. Karena program-program yang tadinya kalau di pemerintah sebelumnya itu misalnya gencar ke infrastruktur, sekarang lebih gencar ke hal-hal yang sifatnya seperti MBG, Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat. Lebih rakyat gitu lah. Dan lebih, ya untuk swasembada, pangan dan energi, dan kualitas sumber daya manusia gitu ya. Nah, ini pergeseran ini yang publik ataupun kalangan dunia usaha juga harus menyesuaikan gitu. Jadi tidak semata-mata misalnya ketika ini berubah seperti tahun ini kan banyak yang panik gitu ketika program ini anggaran yang nggak ada. Kan tadinya orang-orang yang bergantung sama pemerintah akhirnya bingung kan, saya mau cari uang dari mana gitu. Nah, ini kan dengan sudah adanya program tersebut sudah berjalan setahun, artinya setidaknya ada prospek yang cukup bagus lah untuk di tahun depan. Kalau arahnya itu udah bakal ke sini nih gitu, berarti kita akan mengikutinya ke arahnya ke sini gitu. Jadi ada mengurangi ketidakpastian lah di dunia usaha gitu. Terus yang kemudian memang menjadi catatan tuh persoalan fiskal gitu. Fiskal itu kan terbatas banget gitu ya. Dengan defisit yang 3% dari PDB, pemerintah itu harus semaksimal mungkin menggunakan anggaran dengan tepat sasaran. Ya, jadi kalau misalnya sekarang itu defisit diperkirakan sekitar 2,8%, tipis banget untuk mencapai level 3% gitu. Nah, di tahun depan dengan anggaran yang ada itu kan kita ambil dari utang ya sebagian ya untuk pembayaran itu. Nah, kementerian juga harus lebih giat belanjanya. Nggak perlu nunggu akhir tahun. Kalau bisa di awal tahun proyek segala macam program itu udah harus dimulai gitu. Jadi setidaknya ekonomi itu bisa tumbuh lebih cepat dari awal tahun. Dari awal tahun. Iya, karena kalau biasanya kan pemerintah atau kementerian lembaga itu selalu nunda-nunda, baru mulai belanja itu mungkin kuartal 3 atau kuartal 4 gitu. Nah, ini kan sangat tidak menguntungkan ya bagi publik gitu. Tapi tahun 2026 di awal tahun sudah ada puasa sebenarnya. Harusnya kan udah bisa menopang ya. Tapi biasa gitu sih, puasa itu akan menjadi momentum aja gitu kita ngelihatnya. Tapi nggak secara merata sebenarnya memang ada pertumbuhan gitu kan. Iya, kalau puasa iya benar orang akan lebih banyak spending gitu. Cuman kan pertanyaannya spending uangnya dari mana gitu. Nah, kalau uangnya dari mana? Salah satu sumber uang itu ya dari pemerintah gitu. Entah itu misalnya bantuan sosial, itu udah pasti dikucurkan gitu. Terus lewat program-program atau proyek-proyek yang melibatkan pengusaha-pengusaha dalam negeri. Nah, itu yang akan membuat uang berputar gitu. Kalau kita lihat Pak Purbaya sejak jadi Menteri Keuangan, beliau kan emang sangat gencar untuk mendorong supaya kementerian lembaga, ayo belanja gitu. Uangnya udah ada nih, tinggal belanja aja, laksanakan programnya gitu. Jadi publik juga mendapatkan manfaatnya. Jadi nggak semerta-merta seperti yang disuarakan sebelumnya, uangnya ada tapi cuma disimpan di bank doang. Kayak kemarin simpannya di Bank Indonesia misalnya, makanya digelontorkan 200 triliun ke Himbara supaya likuiditasnya lebih longgar. Termasuk juga pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu uangnya kan cukup besar ya yang ditransfer dari pemerintah pusat. Nah, uang itu juga harus disalurkan ke publik lewat berbagai macam program gitu. Nah, itu yang akan memutar ekonomi di masyarakat. Ya, dan itu memang sudah disampaikan juga sama Pak Purbaya bahwa likuiditas itu mungkin nanti akan mulai berasa di tahun depan gitu ya dampaknya. Karena memang sudah terjadi adanya peningkatan nih dari kredit perbankan gitu, walaupun masih tipis. Sekarang kita ke market lagi, Mas Ai. Gimana 2026? Akan banyak IPO kah? Lalu apakah ada konglo-konglo lagi yang lahir? Dan tadi yang mau saya bahas, ada obrolan yang mengkhawatirkan bahwa ekonomi akan crash di tahun 2026. Apa indikasinya? Karena apa? Coba dijabarkan. Ya semoga nggak terjadi ya. Ya sebenarnya ada beberapa istilahnya analisis ya dari beberapa pakar yang bilang gitu ya 2026 market akan crash gitu ya. Kenapa? Karena kita udah tinggi-tingginya sekarang atau karena apa? Nah sebenarnya awalnya itu adalah karena saham-saham AI di Amerika di luar. Karena di saham-saham AI di Amerika itu kenaikannya cukup luar biasa signifikan gitu, kayak Nvidia, terus ada lain-lain lah ya. Itu kenaikannya cukup signifikan dan sangat-sangat di luar nalar lah gitu ya.
Sehingga dianggap itu bakal ada koreksi yang sangat masif di tahun depan. Dan ini bakal membuat market crash. Nah biasanya kalau market di Amerika crash, market-market di negara berkembang termasuk di Indonesia juga mungkin akan sedikit crash biasanya. Gitu. Tapi tidak selalu gitu ya. Itu kekhawatiran yang pertama gitu ya. Yang kedua adalah ketidakpastian geopolitik global gitu ya. Kayak sekarang baru-baru ini ada lagi gesekan Somaliland ya, Somaliland ya, itu juga bikin dunia terpecah lagi gitu kan. Belum lagi Timur Tengah juga masih terus memanas, belum lagi Amerika dengan Venezuela dan lain sebagainya. Kalau ternyata perang itu kembali pecah dan semakin banyak di beberapa negara, tentu kekhawatiran juga akan semakin meningkat. Nah kalau kekhawatiran meningkat, orang akan cenderung menarik uang ya. Jadi stay on cash gitu ya. Nah aset-aset ini tentu akan kembali crash gitu kalau memang itu terjadi gitu. Yang ketiga tentu adalah efeknya ke kinerja dari emiten itu sendiri. Karena di tahun 2025 ini banyak emiten-emiten yang kinerjanya itu nggak bagus sebenarnya gitu. Atau outperform lah gitu. Nah kalau ketidakpastian terus meningkat, bisnis juga jalannya juga nggak akan bagus. Otomatis emitennya juga kinerjanya juga nggak akan bagus, sehingga pasarnya juga menjadi tidak menarik. Kalau lagi geopolitik bukannya orang jadi akan mengalihkan ke safe haven, enggak juga? Safe haven mungkin cenderung ke emas atau stay on cash aja, karena kita nggak pernah tahu kalau situasi semakin memburuk kan itu berbahaya gitu. Nah biasanya orang cenderung stay on cash gitu. Kalaupun masuk ke safe haven biasanya ke logam mulia gitu kan. Kalau aset-aset yang berisiko tinggi kayak saham, lalu reksadana saham atau mungkin kripto dan lain sebagainya udah pasti enggak gitu. Jadi Karena enggak ya. Nah di 2026 nih kita udah melihat tahun ini banyak sekali PHK. Kita sudah melihat banyak juga banyak yang komplain tentang kabinet kita terlalu gemuk, gimana caranya 8% bisa terwujud gitu kan kalau kabinetnya terlalu gemuk gitu kan. Dan itu memang juga disampaikan oleh pakar-pakar atau profesor-profesor besar gitu kan. Lalu PHK tadi, lalu lapangan kerja yang masih belum masif tercipta gitu. Nah, bagaimana Anda melihat 2026? Apakah ini akan menjadi target yang akan dilakukan di tahun 2026 atau pemerintah kita masih balik lagi fokus ke MBG atau program-program nasional tadi itu aja? Iya, program nasional seperti MBG, Kopdar dan lain-lain itu tetap akan jalan seharusnya gitu ya. Karena anggaran yang sudah disediakan untuk program tersebut sangat besar. Bahkan melebihi anggaran infrastruktur gitu daripada yang sebelumnya. Nah, kalau untuk lapangan kerja memang concernnya di sini yang pertama adalah investasi. Pemerintah memang harus lebih giat lagi untuk mensimplifikasi peraturan ataupun memberikan karpet merah lah untuk para investor membawa dolarnya masuk ke sini. Karena tanpa hal itu sebenarnya lapangan kerja akan sulit tercipta gitu kalau hanya mengandalkan modal-modal di dalam negeri aja gitu. Nah di sisi lain juga harus dipastikan investasi yang masuk itu bisa membuka lapangan kerja sebesar-besarnya bukan yang sifatnya padat modal. Jadi padat karya. Jadi orang bisa bekerja lebih banyak, ekonomi di daerahnya tumbuh. Nah, itu kan sangat dampaknya besar untuk tenaga kerja. Terus yang kedua, seperti program yang sudah dijalankan sekarang ya, Magang Hub. Nah, itu juga sangat baik sebenarnya untuk membantu setidaknya mahasiswa-mahasiswa yang sudah lulus kuliah, fresh graduate gitu. Karena belum dapat pekerjaan maka dibiayai oleh pemerintah. Jadi mereka dapat pengalaman dan mungkin bagi perusahaan-perusahaan yang mencari bibit-bibit baru untuk SDM-nya itu juga terbantu gitu. Jadi dengan mereka kerja 3 atau 6 bulan itu membantu mereka memverifikasi calon-calon pekerja mereka nanti gitu. Nah, yang ketiga memang yang perlu diperhatikan lagi-lagi masalah daya beli gitu ya. Kita lihat sekarang kelas menengah mungkin tumbuh tapi masih dalam level cukup gitu. Tabungan mereka dalam beberapa bulan terakhir itu masih ada yang dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Artinya mereka secara income itu tidak naik signifikan gitu. Artinya ketika ekonomi tumbuh katakan 5%, mungkin gaji mereka cuma naik 1-2% gitu. Nah, kalau itu tidak terbantu, nah ekonomi akan lebih sulit lagi berputar gitu. Makanya pemerintah tahun depan MBG, Kopdes, Sekolah Rakyat termasuk program-program swasembada lainnya itu tetap harus jalan ya? Tetap harus jalan. Tapi yang lain untuk tenaga kerjaan itu harus diperhatikan lebih dari sisi investasi juga. Betul. Oke. Nah untuk Mas Ai terakhir 2026, apakah konglo-konglo ini masih akan bergerak cukup dinamis di tahun 2026 atau ada IPO yang menarik juga untuk diperhatikan atau sudah saat ya blue chip untuk bangkit di tahun 2026? Gimana? Nah ini yang menarik ya. Kalau 2 tahun 3 tahun sebelumnya itu kan memang saham-saham blue chip sangat perform. Saham-saham konglo belum terlalu perform. Nah 2 tahun terakhir ini saham blue chip
tidak perform, saham Konglonya sangat perform. Nah, tahun depan justru kalau saya lihat dua-duanya akan perform. Oke, Jadi menarik. harusnya akan jadi dampak yang positif gitu. IHSG 10.000 kali ya? Mungkin aja gitu ya. Harus optimis toh. Harus optimis, bahkan mungkin 36.000 kalau kata Pak Purba Wow, ya. keren. 10 tahun lagi ya. 36.000. Iya. Jadi ya itu, karena beberapa Konglo tuh sudah spill gitu ya, bahwa akan ada IPO baru lagi gitu kan di tahun depan. Yang kedua, fundamental stoknya juga sudah mulai bergeliat lagi ya, ekonominya sudah mulai bagus, kinerja sudah mulai bagus. Rasanya sih tahun depan akan jauh lebih bagus kinerjanya, dan itu juga pasti akan tercermin di harga sahamnya. Nah, mungkin ini kesempatan buat yang mau invest ya di saham-saham blue chip ini cukup bagus. Tahun depan itu prospeknya kenaikannya juga cukup tinggi. Iya, gitu. jadi yang masih koreksi sekarang nggak usah khawatir karena bisa jadi tahun depan lonjakannya cukup tinggi. Balik lagi biasanya dimulai dari tekanan dulu baru akan melompat lebih tinggi Betul. gitu ya. Tapi disclaimer on. Disclaimer on. Pastikan kembali saham-saham yang ingin dibeli ya. Kalau gitu terima kasih Mas Michael, terima kasih Mas Terima Ai yang kasih. masih kerja mendekati tahun baru ya. Kita kini kembali lagi ke closing bell.